Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, saudara-saudara sebangsa setanah air juga manusia. Ini kalimat yang tidak main-main berkaitan dengan bangunan NU, ukhuwah diniyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah tasyariyah. Jadi sesama dalam inti satu agama walau beda faham, jangan bertengkar, harus damai, harus rukun. Kemudian ya walau beda agama, suku, bahasa, tapi diikat dalam satu cinta kebangsaan, harus damai. Dan berlanjut yang paling luas adalah ukhuwah basyariah, walau beda negara, bangsa, warna kulit, tetapi kita satu nasab kemanusiaan ya dari Nabiullah Adam alaihissalam. Teman-teman sekalian, ini saya manfaatkan benar-benar untuk menunggu acara selapanan di Pagar Nusa Padangan, di mana saya binarak di Gus Ja'far Padangan, dan beliau sudah sering saya temukan di berbagai majelis, di berbagai silaturahmi, dan kali ini untuk yang kedua kali saya datang ke pondok pesantrennya Gus Ja'far. Kalau yang pertama dulu saya tidur di ember situ karena beliau tidak di rumah. Sekarang saya lebih awal untuk datang di selapanan yang beberapa kali gagal, Gus ya. Monggo Gus, saya ingin mengetahui dinamika Ansor di Padangan, dan tentu ini sangat erat kedekatan kita ke sana kemari. Dan Ansor tentu kita tahu kadernya sekarang dipilih oleh bangsa menjadi sosok menteri agama, karena memang NU lah yang memiliki kejebaran keluasan sebagaimana ungkapan saya yang awal tadi. Monggo Gus Ja'far dikisahkan dulu, pertama pondok penjenengan dulu, nanti kedua baru Ansor. Terima kasih Anda Budi. Secara pribadi matur suwun atas kenalan beliau di sejauh di Padangan. Iya. Khusus di rumah saya di Pondok Pesantren ini, alhamdulillah kami mendapat amanat dari orang tua kami yang sudah tidak ada hidupnya. Yang dulu juga Lengkapnya juga Yai Haji dulu ya. Yang lengkapnya Haji Muhammad Ali Sudirman. Dulu juga pernah panggil Yai Budi secara langsung dalam pengajian juga. Jadi kami sebagai anak juga meneruskan ukhuwah saudara yang sudah dibangun beliau, termasuk pesantren ini. Kewajiban kami adalah menyambung saudara-saudara teman-teman beliau ketika masih. Jadi kami mengatur rasa-rasa yang sangat terima kasih kepada Yai Budi yang rawuh, bukan mampir ini rawuh ke pondok pesantren yang dicintai ini. Semoga ini adalah menjadi hal yang sangat erat kaitan tentang keberkahan kebahagiaan Islam. Kemudian kami juga minta doa dari Yai Budi, semoga kami dalam mengemban amanah di pondok ini betul-betul bisa kuat, istiqomah, karena kita masih muda-muda tentunya pengen melayu rono Oke, dengan tanggung jawab ini insya Allah kami juga dan dengan doa pangestu dari Yai Budi secara khusus kami bisa kuat untuk amal dari orang tua kami. Kemudian kan Gus ya, pondok pesantren itu kan memiliki satu kenyataan historis ya, bahwa kehadiran pesantren sebagaimana Dr. Nurholis Majid bilang sebagai pendidikan asli Nusantara kan tidak jauh dari lingkungan. Iya. Nah, kemudian perjuangan abai itu memerlukan, kemudian jenengan untuk teruskan ini dalam bentuk apa saja ini, karena jenengan pada ranah ngomong ini Dewi so Ansor ini Ansor bajunya silat ini Ansornya bansernya Kang Erik ya. Monggo Gus berkisah untuk menjadi inspirasi bagi Ansor di seluruh Indonesia.
Sebenarnya ini adalah cita-cita NU dan cita-cita Indonesia secara umum, sahabat-sahabat, bahwa karena Indonesia adalah ya NU ini. Ya. Dengan kita ber-NU secara kafah ini juga akan ber-Indonesia secara kafah juga. Dan pala kemenangan NU adalah kemenangan kebangsaan. Kira-kira seperti itu. Dan juga kemanusiaan. Bahkan lebih jauh kemakhlukan. Terus guys. Karena memang di NU sendiri saya merasakan bisa mengayomi diri saya dan orang lain, bisa menghargai diri saya, bisa menghargai sesama agama kita, dan khususnya secara umum, secara khususnya di kita sendiri di NU, secara umum di kemasyarakatan kita yang secara padang tersebut, karena kita juga tidak luput dari sosial, tentunya kita juga akan serawungan dengan siapapun, baik itu beragama Islam maupun yang non Muslim juga. Iya, itu wilayah itu sudah kita terapkan betul. Jadi saudaramu yang bukan seiman adalah saudaramu yang sejajar atau sebangsa. Karena kita tidak hanya Muslim saja, kita bisa juga ada agama-agama lain yang perlu kita ayomi. Mengingat kita juga mayoritas tidak boleh semua minat. Terus insya Allah sahabat saya sudah paham semua. Dan demikian karena Padang juga bertempat di wilayah yang perbatasan antara Jawa Tengah, Jawa Timur, tentu juga banyak hal-hal yang tidak sepaham dengan kita. Namun demikian, selama kita saling menjaga, tidak saling menghargai, tidak saling menghantam, tidak saling mengenai, ya, kita juga akan berjalan seperti biasa. Itu tambah mengelak. Dan tentu Gus ya, perbatasan ini menyangkut tawasud ya, sikap tengah yang adil, yang wasit ini menjadi wasit akhirnya. Kayak penengah yang mengeslahkan banyak kalangan gitu ya. Sejak kapan dengan memangku Ansor ini? Kalau saya pribadi di Ansor, kalau mulai ceritain, saya di tahun zaman ninja itu 98 pun saya sudah di Banser. Jadi kalau kita lihat dari periodenya siapa, kira-kira 6 periode atau 5 periode ketua yang lalu itu saya sudah ikut atau nimbrung elok melaan di Banser seperti itu. Jadi mulai 98 saya sudah ikut di Banser, bahkan sebelum saya di pondok sudah di Banser di rumah, karena memang itu juga amanah dari orang tua yang istilahnya tuh NU jekek, Deles ya, deles jekek sanis. Jadi semacam kewajiban yang ada di keluarga kami itu untuk NU, ber-NU. Karena kita dengan ber-NU kita juga akan menjaga keselamatan orang lain, punya budaya kita sendiri. Terus untuk turun ya ke masing-masing ranting, karena saya kalau ketemu Ansor ranting ya tak wawancara sejauh mana kinerja sejak dilantik di Padangan ini untuk mengembangkan Ansor di ranting. Masih ya. Secara khusus Ansor di Padangan sudah terbentuk rantingnya ya. Semuanya selesai. Sampai selesai di periode saya yang awal, ini periode saya yang kedua. Oh, sudah kedua. Ini udah jadi yang pertama insya Allah pun 3 tahun yang lalu sudah terbentuk semua. Kita gerilya pas waktu itu bulan Ramadan, jadi kita sambil tarling, sambil membentuk ranting-rantingnya. Jadi ada 16 desa juga, malah 17 ranting. Wow. 16 desa tapi rantingnya 17 karena ada desa yang besar, kemudian ada yang bikin pecah. Dan semuanya juga berjalan dengan bagus. Terus Gus ya, nanti setelah kita siaran ini, saya yang berkeinginan tentu dipandu jenengan ya, akan wawancara dengan masing-masing Ansor supaya Padangan boleh jadi nanti akan menjadi semacam pilot project pertemuan ya, semoga keinginannya, persatuannya, ngomongnya, termasuk ini bahasa kita ini nanti sebentar ya, nanti akan kita ulas ya. Monggo, soal rantingisasi ini sudah selesai dan tinggal nanti kita programnya. Iya. Kalau program sudah berjalan ini ada di Ansor ada Rijalu Ansor. Jadi itu ada MDS, Majelis Zikir dan Sholawat tersebut.
Jadi kita juga kempal bersama tokoh-tokoh di desa tersebut, kemudian kita undang, dan kita bikin saran-saran, kita gali saran-saran, kita soal saran-saran ya. Intinya kita juga berdoa bersama-sama gimana bisanya negara Indonesia ini adalah aman. Nah, cara bisa apa nih? Indonesia aman. Ekonomi aman. Iya. Jenengan kan Jepang. Nah, Mansur. Jadi nanti Gus program-program ini tidak sekedar di jalur ansor, nanti mungkin semacam kemandirian yang apa gitu bisa diciptakan di ansor. Oke, tentunya itu juga menjadi PR kami secara umum, karena mau tidak mau kita organisasi yang kecil atau dibilang besar karena di NU, tapi kecil karena kita merangkak dari tanding juga. Kita juga pengen mandiri, tidak minta proposal atau pasal kembali, walaupun toh ujung pangkat ketua kita berada di Kementerian Agama, sahabat-sahabat, kita tidak terlalu langsung enak-enakan tinggal minta-minta, tapi kita tetap mandiri dari ansor yang bisa mengayomi anggota minimal, Mas. Tidak modal minta-minta ke masyarakat atau kepada orang-orang yang hanya agar kegiatan ansor bisa jalan, tapi tetap kita berada di ekonomi yang mandiri. Jadi kemarin kita sudah ada semacam kerjasama dengan Air Moral, kita bantu menyebarkan itu Sementara itu ya. Oke, tapi kalau sudah cukup untuk acara-acara ansor. Ya, amin. Semoga ansor Padangan ini akan semakin hidup melalui pendekatan kultural juga struktural. Ya, itu kan Gus ini ada ansor kan underbownya ansor. Jadi sekarang harus melalui, tidak seperti dulu kan langsung diklat gitu. Sekarang melalui PKD. Sejauh mana ini program PKD di wilayah Padangan? Di Padangan piyambak, PKD sudah pernah mengadakan, termasuk pernah di pondok kami juga, pernah juga di Klatsar, di desa kami juga, bertempat di halaman SD sebelah itu. Jadi insya Allah ya, sebenarnya untuk Februari bulan tahun ini kita badai mengadakan PKD, namun karena masih COVID pandemi kita juga masih prihatin, jadi kita berharap juga semoga pandemi segera lenyap dari dunia agar supaya acara keagamaan kita, acara-acara sholawatan yang besar-besar kita ini Juga acara ekonomi. ya, ekonomi agak terpukul saestu. Terus Gus yang menyangkut PKD ini kan perlu diinformasikan ke semua lini ansor ya, supaya mereka yang mau masuk ke Banser harus melalui lini PKD. Ini kebetulan teman-teman ada Banser ini namanya yang Erik. Sejauh mana langkah jenengan itu dulu langsung diklat apa ikut PKD dulu? Langsung diklat. Wah, berarti itu pola lama. Ya, kalau sekarang perlu diinformasikan kan di PKD dulu. Ya. Coba jenengan selaku Banser di Padangan ya, cerita tentang ya jumlah, terus sejarah ya Banser di Padang sedih-sedih lah. Monggo kenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Setiawan. Saya dari Ranting Purworejo. Oh, Ranting. Ya. Ya. Terus Saya di kelas Banser kelas 1 Alia. wah, ije umur piro? Masih umur 18. 15. Malah 15 ya. Terus Langsung alhamdulillah perkembangannya sangat pesat di Padangan. Padangan. Ini kira-kira berapa jumlahnya? jumlahnya sekitar 20 anggota. 20 anggota. Lebih. Itu belum banyak, ditambahi banyak itu ya 100. Ya, semoga diindoi. Terus sekarang sudah berkeluarga? Belum. Oh, belum, masih jomblo ya. Sejauh mana aktifmu di kegiatan sekarang ini, Banser? Ngepam? Kalau ngepam sekarang tidak ada. Karena masih terhalang pandemi. Pandemi. Dan kegiatan-kegiatan yang lain mungkin di tengah jenengan aktif Banser secara pekerjaan bagaimana? Masih sekolah. Oh, masih sekolah di mana? Dia ya. Oh, masih di Alia.
Kok wis rabi ngono. Ya ini teman-teman, ini underbownya Ansor. Jadi kalau ikut Banser seperti Kang Erik ini harus melalui PKD sekarang, dan itu harus diinformasikan terus karena pola ini akan menjadi sebuah strategi koordinatif antara keberadaan Ansor dengan Banser, tidak terjadi overlap keputusan-keputusan atau komando-komando. Ya, sejauh mana dengan sementara ini memandang itu sebuah pola harus PKD dulu, fadilahnya paling tidak, iya kan, supaya orang bergerak tidak lepas dari satu komando. Nah, ya, memang seharusnya demikian sahabat-sahabat, bahwa ketika kita masuk organisasi khususnya di NU, apalagi setiap Banom ada istilahnya pengkaderan. Iya. Baik di IPP, di IPNU, di Ansor. Nah, Banser itu adalah bagian daripada Ansor, makanya artinya barisan Ansor Serbaguna. Di barisan Ansor Serbaguna. Tentunya sahabat-sahabat yang nantinya akan masuk ke Ansor, masuk ke Banser juga harus melalui pengumpulan yang namanya PKD atau Diklat. Iya, Diklat. Agar supaya cita-cita kita betul-betul cita-cita bagus, harus mulai jalan yang bagus pula. Makanya itu harus ada PKD biar tahu apa toh tujuannya ketika kita masuk di Ansor, di Banser, dan bagaimana cara mensiasati omongan dari orang-orang lain, dari paham-paham yang lain. Kita lihat bagaimana cara kita menjagi untuk mengambil keputusan ketika ada masalah. Nah, tentunya itu semua diajarkan di PKD, diajarkan di Banser juga, baik Ansor maupun Banser, biar kita lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Karena kita juga struktural, ada ketua, ada cabang, ada wilayah, ada sampai pusat juga, tentunya keputusan yang ada di ranting dan di PAJ adalah tentunya keputusan yang ada di pusat juga. Itulah pentingnya PKD dan pentingnya Ansor, pentingnya di Banser untuk sahabat-sahabat Ansor dan Banser. Terima kasih Gus Jabar. Ini nanti saya karena seringnya ke wilayah Padangan, jadi saya mohon dibantu untuk wawancara dengan masing-masing ranting Ansor, juga berkaitan dengan Pagar Nusa, dengan apapun yang ada di sini, yang itu PPNU juga Banser ini, sehingga nanti konten saya paling tidak akan dibaca oleh siapapun, akan tahu tentang keansoran, kebanseran pada teritorial di Padangan ini. Jenenge Padang. Padangan. Kayak urip Padang, iki Padang, berarti wong Padangan. Ya, ning nek ana wong kuwi durung, berarti wong Pedungan. Ya, terima kasih Gus Jabar. Saya senang sekali ini dialog sederhana, dan nanti lain waktu akan kita gelar lagi konten di Kiai Budi Channel ini untuk menunjukkan mosaik peradaban Nusantara yang indah dan hati. Semoga sehat selalu Gus. Amin. Dilimpahi rezeki, juga anak cucu soleh-soleh ini jodoh yang baik hati. Amin. Dan yuk semangat Gus, semangat. Ini Ansor Padangan. Kalau saya bilang Ansor Padangan berkah, jos. Ansor Padangan berkah, jos. Terima kasih dan sampai ketemu dalam episode yang berikut dari Ansor Padangan, terutama dialog dengan ranting-ranting Ansor. Terima kasih Kang dari Banser wakil ini, dan setelah ini nanti saya akan dialog dengan Pagar Nusa dan ranting-rantingnya malam ini juga. Sekian dan terima kasih. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.